Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang masih dalam bab transformasi, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Jadi dalam perputaran ini adalah memutar suatu titik atau sekumpulan titik mengikuti arah busur lingkaran, kemudian ada pusatnya, jadi ditentukan pusat tertentunya berapa, apakah berpusat di 0,0 atau di titik yang lain. Kemudian ada juga ditentukan perputarannya itu besar sudutnya ditentukan, begitu ya. Jadi ini untuk lebih jelasnya, rotasi adalah transformasi yang memindahkan sebuah titik atau sekumpulan titik dalam arah busur lingkaran dengan pusat pada titik tertentu dan sudut putar yang tertentu pula. Nah, di sini ada sudut putar. Maka nanti dalam rotasi sudutnya itu ditentukan. Sudut berapakah itu? Sudut-sudut itu adalah biasanya yang sering digunakan adalah sudut-sudut istimewa. Sudut berapa saja itu? Seperti kalian tahu, sudut istimewa itu ada 30 derajat, 45 derajat, kemudian selanjutnya ada 90 dan sebagainya. Dari sudut-sudut istimewa itu yang perlu kalian ketahui adalah nilai, yaitu sinus dan kosinusnya. Kenapa? Karena di dalam rotasi ini rumusnya memuat sinus dan kosinus. Seperti ini contoh perputaran. Jadi ada titik awal, yaitu titik A ini, kemudian diputar sehingga menyebabkan ada bayangan, yaitu berupa A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, diputar, pusatnya di sini itu 0,0 gitu ya. Kemudian diputar sebesar sudutnya alfa. Gitu kan, yang tadinya dia di sini tegak lurus, sudutnya ternyata di sini, sekarang diputar sejauh ini sebesar alfa. Alfanya berapa? Ya ditentukan. Boleh 45, boleh 30, boleh 60, 90 dan sudut-sudut istimewa yang lain atau bahkan bukan sudut istimewa juga boleh. Jadi tugas kalian adalah menghafalkan atau mengetahui berapa nilai sinus dan kosinus sudut istimewa. Setelah itu kalau ada soal tentang rotasi baru kalian bisa mengerjakan. Sekarang bagaimana rumus untuk mencari atau menentukan bayangan suatu titik jika dirotasikan? Nah, beginilah bentuk aljabarnya, yaitu cos alfa sin alfa. Jadi inilah yang maksud ibu tadi, bahwa kalian harus tahu berapa nilai sinus dan nilai kosinusnya gitu. Kemudian ini dalam bentuk aljabarnya, kalau misalkan transformasi matriksnya seperti apa? Seperti ini boleh. Jadi mau menggunakan ini boleh, mau menggunakan ini juga boleh gitu. Sekarang untuk rotasi di pusat titik 0,0 hanya seperti ini, tapi tugasnya ada, yaitu apa? Menghafal sinus atau kosinus sudut istimewa. Karena biasanya rotasi itu yang digunakan sudut istimewa, atau seenggaknya kalian sudah hafal. Kemudian kita ke contoh soal. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 oleh rotasi 45 derajat dengan pusat titik O 0,0. Nah, karena di sini ada kata-kata 45 derajat, maka kita harus tahu nilai berapa itu, nilai sin 45 dan nilai cos 45 derajat. Kenapa? Karena inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumusnya, ya kan, seperti rumus yang tadi itu. Kemudian berapakah itu cos dan sin 45 derajat? Sin 45 derajat setengah akar 2. Kemudian kosinus 45 derajat setengah akar 2.
Kalau sudah, kita substitusikan ke rumusnya bahwa tadi X aksen adalah X cos 45 derajat, langsung saja seperti soal. Kemudian dikurang Y habis cos Y sin 45 derajat. Kemudian untuk Y aksen yaitu X sin 45 derajat dikurang Y ditambah Y cos 45 derajat. Nah, kalau sudah, gantilah nilai sin dan cos ini dengan setengah akar 2 karena dia 45 derajat. Maka kita akan gantikan di sini X aksen sama dengan setengah akar 2 X dikurang setengah akar 2 Y. Kemudian yang ini Y aksen sama dengan setengah akar 2 X ditambah setengah akar 2 Y. Nah, kemudian dari sini kalau sudah, kan sudah dapat nih nilai X aksen dan Y aksennya. Maka ini belum selesai, karena kenapa? Di dalam garis ini seperti yang sudah untuk yang translasi dan refleksi di video sebelumnya, bahwa ini belum selesai karena di sini masih X aksen dan Y aksen. Maka kita perlu menyelesaikan atau mencari berapa nilai X-nya tanpa aksen dan berapa nilai Y-nya tanpa aksen, kemudian kita substitusi ke sini seperti itu. Jadi ini Ibu ringkaskan saja. Setelah diselesaikan, ini kan bisa diselesaikan menggunakan cara apa? Eliminasi dan substitusi. Nah, setelah dilakukan eliminasi dan substitusi, Ibu langsung saja nanti itu tugas kalian mencari eliminasi dan substitusi karena sudah pernah dijelaskan. Jadi didapatkanlah nilai X sama dengan setengah akar 2 X aksen ditambah Y aksen. Kemudian Y-nya sama dengan setengah akar 2 X aksen dikurang Y aksen, begitu. Nah, setelah dapat X dan Y-nya, maka kita akan melakukan substitusi ke persamaannya. Seperti apa hasilnya? Maka kita akan substitusi, yaitu ini disubstitusikan ke persamaan ini. Setelah disubstitusi, ternyata hasilnya Ibu langsung saja ringkas karena sudah banyak sekali contoh. Jadi Y sama dengan negatif 3X dikurang akar 2. Inilah hasil dari persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 oleh rotasi 45 derajat dengan pusat titik 0,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang komposisi transformasi. Setelah kemarin mempelajari tentang refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi, maka sekarang kita akan mempelajari komposisi transformasi tersebut. Jadi komposisi antara translasi, dilatasi, dan sebagainya itu yang sudah dipelajari. Jadi apa itu komposisi? Jadi komposisi itu kayak penggabungan gitu antara transformasi yang sudah kita pelajari gitu ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini. Komposisi transformasi adalah transformasi geometri yang dilakukan secara berurutan. Transformasi tersebut boleh transformasi sejenis maupun beda jenis. Jadi apa maksudnya ini? Penjelasannya adalah
Misalkan ada suatu titik A, kemudian dirotasikan. Kemudian setelah dirotasi kan ada bayangannya A aksen. Maka setelah ada bayangannya ini kemudian ditranslasikan. Maka setelah ada bayangan satu ini maka akan ada bayangan yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang disebut komposisi transformasi antara rotasi dan translasi. Jadi itu enggak cuma sekali, setelah dirotasi kemudian ditranslasi lagi. Dan boleh dalam komposisi transformasi ini yang sejenis boleh, misalkan titik A dirotasi kemudian menghasilkan bayangannya dirotasi kembali, boleh. Mau yang sejenis maupun yang beda jenis juga boleh gitu. Kemudian selanjutnya, jika T1 adalah transformasi yang memetakan titik A X, Y ke titik A aksen, X aksen, Y aksen, dan T2 adalah transformasi yang memetakan A aksen, X aksen ke titik A aksen, X aksen, Y aksen dapat dituliskan. Nah, begini bentuknya. Apa yang beda? Jadi, nih kalian perhatikan. Di sini T1 itu adalah transformasi yang memetakan. Jadi titik A ini ditransformasi menghasilkan bayangan A aksen, kemudian A aksen ditransformasi kembali menghasilkan bayangan ini. Tetapi dalam notasinya dituliskan apa? T2-nya, padahal dalam kenyataannya di soal ini atau di penjelasan ini T2 adalah transformasi yang kedua. Tapi penulisannya T2 komposisi T1 bacanya ya. Jadi ini bisa dibaca T2 komposisi T1. Kemudian atau bisa juga dibaca transformasi T1 dilanjutkan oleh transformasi T2. Membacanya, kalau mau membaca cara yang pertama T2 komposisi T1, atau cara membaca yang kedua transformasi T1 dilanjutkan oleh T2. Jadi malahan yang mentransformasikan pertama ditaruh di belakang seperti itu. Kemudian bagaimana jika dituliskan dalam bentuk matriks atau komposisi matriks transformasinya? Nah, seperti ini. Misalkan T1 adalah transformasi pertama yang dapat dinyatakan dalam bentuk T1 seperti ini, dan misalkan T2 adalah transformasi kedua seperti ini matriksnya, maka komposisi transformasinya yaitu transformasi T1 dilanjutkan T2, maka EFGH ABCD, berarti matriks yang transformasi kedua ditaruh di depan. Gitu cara mengerjakannya. Kemudian selanjutnya ini penjelasan. Misalkan ada titik A ditransformasikan oleh titik T1 A, B, C, D dan dilanjutkan dengan transformasi T2 E, F, G, H, maka titik A aksen dapat diperoleh dengan persamaan matriks A aksen. Aksennya ada 2, berarti dia ditransformasikan sebanyak 2 kali, yaitu transformasi yang pertama ABCD, kemudian transformasi yang kedua EFGH. Maka rumusnya ditulis seperti ini. Yang transformasi kedua matriksnya ditaruh di depan, kemudian transformasi yang pertama taruh di belakangnya, kemudian dikalikan dengan titik A-nya. Jadi inilah yang harus kamu pahami atau kamu hafalkan konsepnya. Kemudian kita ke contoh soal saja untuk lebih mudah memahami. Gini, diketahui titik A 3,4 dan T1 itu
negatif 5,2, ini seperti translasi gitu ya. Dan T2 adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalian ingat refleksi terhadap sumbu X itu seperti apa konsepnya? Refleksi berarti pencerminan. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X atau sebagai cerminnya sumbu X, maka apa yang berubah nilainya atau seperti apa matriksnya? Kalian harus paham itu karena sudah ada di video sebelumnya. Kemudian kita kerjakan dulu yang A. Tentukan bayangan titik A oleh komposisi transformasi T1 komposisi T2. Artinya di T2 ini pengerjaannya yang dilakukan pertama. Setelah dapat bayangannya, maka kemudian dilanjutkan oleh T1. Karena T2 adalah refleksi, maka titik ini untuk yang bagian A, titik A ini kita refleksikan dulu. Setelah dapat bayangannya, maka bayangannya akan kita transformasikan dengan matriks ini. Tuh. Oke. Kita komposisi ini, maka bayangannya T2 bayangan titik A 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X, maka dapatlah A aksen, yaitu apa yang berubah? Y-nya 3, negatif 4. Maka setelah dapat A aksen ini, A aksen 3, negatif 4, kita lakukan apa? Translasi ini, yaitu berapa matriksnya? Negatif 5, 2. Maka didapatkanlah, kita jumlahkan saja begitu ya. Maka dapatlah bayangan yang kedua, yaitu 3 ditambah negatif 5 berarti min 2, min 2. Sudah. Setelah ini kita dapat dong A-nya. Setelah dilakukan refleksi, karena kita ngerjakannya dari belakang, dari T2 dulu direfleksi, dapat bayangannya 3, negatif 4, kemudian 3, negatif 4 dilanjutkan lagi oleh T1. T1-nya negatif 5, 2, maka bayangannya adalah ini. Ini untuk yang bagian A. Sekarang untuk yang bagian B. Yang bagian B adalah dibalik. Jadi kita lakukan dulu untuk yang negatif 5, 2, setelah itu dilanjutkan ke pencerminan terhadap sumbu X. Kita kerjakan gitu ya. Bayangan A titiknya awal 3,4, kemudian ditranslasi negatif 5, 2, maka mendapatkan bayangan yang pertama berapa? Min 2, 4 ditambah 2 berarti 6. Maka A aksennya atau bayangan pertamanya adalah negatif 2,6. Setelah itu dilanjutkan lagi, yaitu A aksen ini, A aksen negatif 2,6, dilanjutkan lagi transformasinya apa? Transformasinya T2, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah yang berubah min 2, min 2. Maka inilah hasil akhirnya yang merupakan bayangan dari komposisi transformasi T2 komposisi T1 gitu. Kemudian selanjutnya contoh lagi, tentukan bayangan titik A21 oleh pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Oke.
kita pakai dua cara di sini dengan pengerjaan transformasi berurut seperti yang tadi contoh pertama. Kemudian kita akan selesaikan menggunakan matriks komposisinya, gitu ya. Kita kasih batas dulu di sini. Kita yang pakai berurut dulu. Titik pertamanya berapa? A 2,1. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan, maka Y terlebih dahulu. M Y didapatkanlah A aksen berapa? Betul, negatif 2,1. Kemudian setelah dapat ini kita lanjutkan lagi, A aksennya negatif 2,1 didilatasi. Apa notasi dilatasi? Oh, pusatnya O 0,0 dengan faktor skala 2, maka didapatkanlah hasilnya yaitu bayangan yang kedua negatif 4,2. Oke, sudah dapat. Kita dapat patokan bahwa bayangannya setelah dilakukan refleksi kemudian dilanjutkan dilatasi, maka didapatkan bayangan akhirnya negatif 4,2. Ini kita selesaikan pakai cara transformasi berurut. Jadi diurutkan dulu dari yang pertama apa, dilanjutkan transformasi yang selanjutnya. Sekarang kita gunakan yang pakai matriks. Jadi matriks untuk yang T1-nya kan pencerminan terhadap sumbu Y, maka kalian sudah tahu matriks transformasinya yaitu negatif 1, 0, 0, 1. Kalau sudah, yang T2-nya apa? Dilatasi. T2 dilatasi yaitu 2, 0, 0, 2. Kenapa seperti ini? Karena karena faktor skalanya adalah 2. Maka bagaimana cara menentukannya? Kalau pakai matriks langsung saja kita sejajarkan matriksnya. T2 ini kan diurutkan. T2 adalah transformasi yang kedua, maka matriksnya ditaruh yang di depan 2,0, 0,2. Kemudian matriks yang satunya lagi pencerminannya 0, 0, 1. Setelah itu dikalikan dengan titiknya 2, 1. Maka dikalikan dulu matriksnya. Ini negatif, bisa ya perkalian matriks. Kalau lupa silahkan buka kembali video yang sudah ibu berikan, atau nanti ibu cantumkan link di bawah deskripsi, silahkan kalian lihat. Negatif 2, 0 ini dikalikan, kemudian 0, 2 dikalikan, ini belum dioperasikan, tulis kembali boleh 2, 1. Maka ini dikalikan lagi perkalian matriks, ingat didapatkan min 4 ya kan, min 2 dikali 2, 0, 1, min 4,2. Gini, mau diselesaikan dengan cara transformasi berurutan seperti ini boleh, mau yang seperti ini juga boleh pakai matriks. Mana yang menurut kalian lebih mudah atau lebih cepat seperti itu? Karena kenapa? Kalau kalian benar menghitungnya dan teliti, mau menggunakan cara matriks ini atau dengan yang berurut, toh nilainya juga sama gitu. Jadi terserah kalian pilih yang mana cara menggunakannya. Selain transformasi geometri, pencerminan, refleksi dan lain-lain itu, karena kita sudah mempelajari matriks, maka kita perlu tahu atau kita harus terapkan ke dalam transformasi ini, yaitu tentang matriks. Maka disebutlah di sini yaitu berupa transformasi linier. Apa itu transformasi linier? Jadi transformasi linier adalah transformasi yang dinyatakan dengan menggunakan matriks tertentu dan hubungan antara baris maupun antara kolom dalam matriks transformasinya bersifat linier. Seperti apa itu? Kita perhatikan. Transformasi titik oleh matriks.
Misalkan suatu titik K X, Y ditransformasikan oleh matriks M A C B D menghasilkan bayangan K aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka di sini kalian harus perhatikan A, B, C, D ini bisa berupa bilangan atau angka. Angkanya seperti apa? Angkanya nanti ditentukan dalam soal, begitu ya. Tidak terpatok seperti rumus pada saat refleksi, dilatasi ataupun rotasi. Jadi untuk mencari bayangan suatu titik oleh transformasi matriks seperti ini. Matriksnya X aksen, Y aksen, maka matriks yang disuruh menentukan ini kemudian ditaruh di depan dikalikan dengan titik yang dicari bayangannya. Kita ke contoh. Tentukanlah bayangan titik A 1, negatif 2 ditransformasikan oleh matriks M 2, negatif 3, 1, 0. Maka bagaimana cara kita mencari bayangan A aksennya atau mencari bayangan titik A? Kita buat garis dulu di sini. Kita kalikan dulu seperti di rumus ini. X aksen, Y aksen, tutup sama dengan matriks yang ditentukannya berapa? Matriks yang ditentukannya 2, negatif 3, 1, 0. Kemudian dikali titik yang diketahui, titik awalnya 1, negatif 2. Kemudian kalau sudah kita kalikan. Ingat perkalian matriks apa? Baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. 2 dikali 1, 2. Ditambah negatif 3 dikali negatif 2, positif 6. Kemudian di sini 1 dikali 1, 1, 0 dikali min 2 ditambah 0. Maka di sini kita dapatkan berapa? 8, 1. Maka kita sudah dapatkan. Maka A aksen atau bayangan titik A 1, negatif 2 setelah ditransformasikan oleh matriks ini didapatkanlah yaitu titiknya 8,1. Lebih mudah, jadi penerapan matriks di operasi matriks atau perkalian matriksnya. Kemudian karena ini kita sudah bahas untuk yang titik, sekarang kita bahas untuk yang garis atau kurva oleh matriks. Ingat, jika tadi untuk yang pada titik kita ingat bahwa X aksen, Y aksen yaitu matriks transformasinya dikalikan dengan titiknya. Tetapi ingat, di dalam kurva itu nanti kita akan mengganti atau mensubstitusi. Jadi X aksen ini kita harus rubah menjadi X saja, karena nanti di dalam persamaan itu pasti yang akan disubstitusi adalah X-nya, bukan X aksen. Gitu ya. Maka caranya seperti apa? Kita langsung saja rumusnya. Setelah dari sini, karena dia berupa kurva, maka yang kita gunakan adalah ini. X, Y, A, C, B, D atau matriks transformasinya pangkat negatif 1. Ingat ini apa? Ini artinya inverse, berarti inverse matriks ini dikalikan X aksen, Y aksen. Maka kita harus mengingat kembali bagaimana cara mencari inverse suatu matriks. Gitu ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh, tentukan bayangan garis 2x dikurang 3y ditambah 12 sama dengan 0 oleh transformasi 1201. Maka apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai x dan y-nya menggunakan rumus ini, kemudian kita substitusikan ke persamaannya. Kita ikuti saja rumusnya. X, Y
Setelah itu matriksnya apa? 1 2 0 1 inverse, begitu, X aksen, Y aksen. Apa sih inverse matriks? Inverse matriksnya itu 1 per determinan dikali dengan adjoint gitu ya. Jadi 1 per determinan 1 dikali 1. Kita buat aja dulu di sini, nanti kita di sebelahnya. 1 2 0 1 negatif 1. 1 kali 1 per 1 dikurang 0 dikali, ini dirubah, yang arah kanan ditukar, 1 ditukar dengan 1, yang arah kiri dikalikan dengan negatif 0, negatif 2. Maka ini 1 kurangi 0 1, 1 per 1 1. Maka matriksnya berubah jadi ini ya, ini kan tidak perlu dituliskan kembali. Maka ini nggak pakai aksen, XY sama dengan 1 min 2 0 1 dikalikan dengan X aksen, sini Y aksen. Kita kalikan, nanti kita akan mendapatkan berapa nilai XY, baris kali kolom. Maka kita dapatkan yaitu ini dikali ini, baris dikali kolom, dapat X aksen dikurang 2Y. Kemudian yang bawah 0 dikali ini X aksen, di sini yang di bawah adalah Y aksen. Maka kita udah dapat dari matriks kesamaannya ini, didapatkan X-nya yaitu X aksen dikurang 2Y, kemudian Y-nya sama dengan Y aksen. Maka dari sini kita langsung bisa substitusi ke soalnya ini. 2X dikurang 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Substitusi saja. 2 dikali X aksen dikurang 2Y dikurang 3 dikali Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Maka kita hitung, kita kalikan dulu yang di luar dan di dalam kurung, kemudian didapatkan hasil 2X aksen dikurang 4Y dikurang 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Maka kita operasikan yang sesuku, yaitu 2X dikurang 7Y ditambah 12 sama dengan 0. Dari sini sudah kita hilangkan tanda aksennya, maka didapatlah bayangannya, garis dari 2X tambah 3Y tambah 12 didapat setelah transformasi oleh matriks ini, maka didapatkan 2X dikurang 7Y ditambah 12 gitu ya. Selain transformasi geometri, transformasi linear juga kalian harus pahami, terutama ini lebih kaitannya erat dengan penerapan matriks di dalam transformasi, begitu ya. Dan rumus yang harus diingat adalah ini dan ini untuk yang titik, seperti itu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.